Ya, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan decision support. Kita akan membahas yaitu hubungan antara data warehouse dan decision support, model data, multidimensi, online analytical processing, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view, dan decision support. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, terpadu dan time variant, dan tidak mudah berubah. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang biasa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Disampaikan oleh Barry Devlin dari IBM Consultant. Dari data warehouse ke decision support, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah PI, produk, ID, dan lokasi dan waktu. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Seperti ini bisa Anda lihat. Online Analytical Processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis query-nya yaitu roll up. Dengan melakukan agregisasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misal, untuk setiap kota diberikan total penjualan. Maka untuk penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam suatu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, dapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL, yaitu select sum s.cells dari tabel sales diinisialisasikan dengan s, times diinisialisasikan t, where s.timeid sama dengan t.timeid, group by t.year, dan select sum s.cells dari tabel sama, where s.timeid sama, di group by l.state. Sehingga itu digabungkan menjadi query baru, yaitu select sum s.cells dari tabel sales diinisialisasikan s, dari tabel waktu diinisialisasikan t, dari tabel location diinisialisasikan l, where s.timeid sama dengan t.timeid and s.timeid sama dengan l.timeid di group by t yaitu time dan l yaitu location. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Lanjut ke PowerPoint selanjutnya yaitu decision support system. Ini saya ambil dari dosen saya yaitu Pak Ratmoko Yono, sarjana teknik. Decision support system. Kita akan review sejenak dari yang materi dari saya bahas lalu yang kedua ini saya ambil dari materi dosen saya dan saya sampaikan lagi. Yaitu secara umum aplikasi basis data dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu pemrosesan transaksi, pendukung keputusan. Jadi pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi.
Data transaksi makin lama akan menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan bisnis, seperti item barang apa saja yang disediakan atau potongan harga seperti apa saja yang ditawarkan. Pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam membeli model-model tertentu dalam tokonya. Oleh karena itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan untuk baju tersebut. Penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data dan statistik. Data yang banyak memberi makna tertentu bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik pencarian makna yang dibangun komunitas intelijensia buatan berusaha menemukan secara otomatis aturan statistik dan pola data. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih mudah untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Evaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query beragregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplika secara asinkronus dan view yang disinkronisasikan secara periodik. View berikut menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Kita buat view regional, namanya regional state, select p dan kategori. Kita lihat query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select r kategori dari tabel regional sales diinisialkan r di grup by regional r kategori dan r state. Lalu modifikasi keduanya bisa Anda lihat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata menurut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.